Baik Ibu sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sampai pada ayat berapa Bu? Ayat 16 ya Bu ya. Nah sekarang kita akan melanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat 17. Ayat 17. Ayat yang akan kita bahas ini adalah penjelasan Allah tentang perumpamaan antara kebenaran dan kebatilan, ya, antara apa Bu? Al-haq wal batil, ya. Jadi Allah dalam Quran itu banyak membuat perumpamaan-perumpamaan. Nah, salah satu di antaranya pada kesempatan sore hari ini Allah membuat perumpamaan tentang atau untuk al-haq, untuk kebenaran, dan juga perumpamaan untuk al-batil, kebatilan. Kenapa dibuat perumpamaan? Agar jelas perbedaan antara yang hak dan yang batil, antara al-huda, petunjuk, wad-dolal, dan kesesatan, ya. Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, mari kita baca ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anzala minas samaa'i maa'a. Anzala, yakni Allah menurunkan, minas samaa'i, minas samaa'i dari langit, maa'a. Jadi kalau berhenti bacanya dua harakat ya Bu ya, A-nya bukan ma gitu ya, tapi maa'a. Jadi enggak, A biasa, bukan A. Enggak, kalau itu wanisa ma gitu. Jadi memang untuk kasus hamzah ini beda dengan yang lainnya, ya. Kalau setelah alif terus ada hamzah itu fathatainnya itu nggak ada alif di belakangnya, beda dengan yang lainnya ya Bu ya. Misalnya ini di ayat berikutnya itu misalnya zabadar robian gitu ya, panjang itu Bu ya, robia panjang gitu ya kalau baca berhenti. Tapi kalau dibaca terus kan zabadar robiyau, nah gitu kan. Jadi memang ada alifnya, tapi kalau untuk kasus hamzah itu ketika fathatain tidak ada alifnya, tapi bacanya seakan ada alifnya Bu ya. Seakan kalau berhenti itu seakan ada alifnya, jadi dibaca dua harokat. Misalnya anzala minas samaa'i maa'a gitu Bu ya. Jadi bukan ma tapi ma'a gitu. Oh, yang tepat dibaca a, enggak, bukan a ya, tapi a. Jadi nisa a, ma a gitu. Yang lebih tepat begitu Bu. Baik, kita kembali kepada ayat tadi. Anzala minas samaa'i maa'a. Anzala, Allah menurunkan, Allah telah menurunkan minas sama'i, minas sama'i dari langit, ma'a, yaitu air. Nah kalau air dari langit itu namanya air hujan, atau dalam bahasa Arab disebut matoro ya. Anzala ta'ala minas sama'i matoro, Allah menurunkan air hujan dari langit. Fasalat audiatum biqadariha. Fasalat, maka mengalirlah, audiatum biqadariha ya, mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, ya, mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, ya, menurut ukurannya sesuai dengan luasnya, ya, yang besar ya besar, yang kecil ya kecil. Fahtamalas sailu zabadar robiya. Nah ini ya,
Kalau ini kan asalnya robian, ya Bu ya, robian ada alifnya. Kalau dibaca berhenti enggak tanwin tapi panjang. Ya, maka kalau ini sudah maklum ya. Nah, untuk kasus hamzah itu seperti tadi ya. Fahtamalas sailu zabadar robiya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Ya, fahtamalas sailu, maka arus itu membawa ya zabadar robiya, zabada yaitu buih, robiya yang mengambang, ya, yang mengambang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurut para ulama ini membuat permisalan antara kebenaran dan kebatilan ya, seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabari, hadza mathalun daraballahu lil haqqi wal batil wal imani wal kufri. Ini adalah permisalan di mana Allah membuat perumpamaan untuk kebenaran dan kebatilan, untuk keimanan dan kekufuran. Ya. Famathalul haqqi fi sabatihi fi sabati wal batil fil fit mihlalihi ya. Ya, Allah mengumpamakan kebenaran dalam kekokohannya dan kebatilan dalam ketidakkokohannya itu ya, seperti diumpamakan air yang Allah turunkan dari langit ke bumi. Maka kemudian arus itu membawa buih ya. Jadi karena besar terus menjadi arus, dan arus itu membawa buih yang mengambang. Buih yang mengambang. Falhaqu wal ma. Nah, kebenaran itu diumpamakan seperti airnya, Bu. Air yang tersisa yang akhirnya menetap di bumi ya. Falhaqu wal ma'ul baqi alladhi yamkuthu fil ard. Kebenaran adalah air yang kemudian akhirnya tetap menetap ya, berada di bumi. Nah, sementara buihnya itu adalah kebatilan. Buih yang tidak memberikan manfaat apa-apa ya, akhirnya hilang. Tiba-tiba hilang saja karena nggak ada manfaatnya. Jadi sekali lagi Allah membuat perumpamaan antara kebenaran dan kebatilan, antara iman dan kekufuran itu diumpamakan seperti air dan buih. Yang menjadi contoh atau perumpamaan kebenaran itu adalah airnya. Airnya, Bu ya. Air itu bermanfaat, air itu menyuburkan, dan dia karena bermanfaat ya dia menetap di bumi. Sementara buih kelihatannya banyak ya, Bu ya. Tapi tiba-tiba lenyap, hilang karena nggak ada manfaatnya. Nah, begitulah perumpamaan antara kebenaran dan kebatilan, antara keimanan dan apa, Bu? Kekufuran ya, antara petunjuk dan kesesatan. Itu diumpamakan seperti antara air dan buih ya. Ngerti buih kan, Bu ya? Buih-buih yang kayak di lautan, busanya itu loh. Kadang kelihatan banyak tapi akhirnya hilang. Nah, kalau airnya tetap ada. Baik. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar. Ya, dan dari apa yang mereka lebur, apa yang mereka bakar, ya, apa yang mereka lebur di dalam api. Ya. Untuk apa? Ibtigha'a hilyah, untuk membuat perhiasan, au mata atau alat-alat. Ya. Zabadum mithluh, ada buihnya juga seperti tadi, seperti buih arus tadi. Jadi ketika turun hujan terus membesar membawa arus, itu ada airnya, ada buihnya. Nah, ketika orang tukang emas, tukang perak mau membuat apa, Bu? Alat-alat, membuat perhiasan itu kan biasanya dibakar ya, Bu ya. Nah, yang emasnya ya tetap nanti ketika membakar itu juga ada kayak buih-buihnya begitu, yang nggak ada manfaatnya, ya menyisih dengan sendirinya. Jadi ini juga perumpamaan ya, bahwa ketika orang
tukang emas, tukang logam itu mengolah emas peraknya itu dijadikan apa Bu? Perhiasan dan alat-alatnya itu juga biasanya juga ada sejenis buih seperti itu. Sama seperti buih apa Bu? Buih dalam air tadi ya. Nah itu juga menjadi contoh lain daripada kebenaran dan kebatilan, antara hak dan yang batil, antara iman dan kekufuran, antara petunjuk dan kesesatan ya. Kadzalika demikianlah ya, yadribullahu al-haqqa wal batil. Yadribullahu al-haqqa wal batil. Allah membuat perumpamaan ya, al-haqqa tentang yang benar, wal batil dan yang batil. Jadi itu tadi dua perumpamaan. Yang perumpamaan pertama terkait dengan air tadi, ada air, ada buih. Nah begitu pula terkait dengan logam tadi ya, emas, perak, itu juga ada emasnya, ada juga yang bukan emasnya. Ketika dibakar itu ya menyisir sendirinya, mana yang emas, mana yang bukan emasnya. Buihnya lah kalau dalam air tadi itu seperti buihnya deh. Zabadum mithlu. Fa amma zabadu adapun buih fayadhabu jufaa. Nah ini juga begitu. Ini juga sama seperti ma'an tadi ya. Tidak ada alifnya, tapi nanti ketika berhenti bacanya itu jufaa gitu ya Bu ya. Fayadhabu jufaa. Adapun fa'amma zabadu adapun buih fayadhabu jufaa akan hilang. Fayadhabu akan hilang, jufaa sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya ya. Fa amma zabadul ladzi la khaira fi mimma yatfu ala wajhil ma wal ma'adin fa innahu yurma atau yarmi bisail ya. Jadi buih yang enggak ada manfaatnya, enggak ada kebaikannya, yang memang biasanya timbul di permukaan air atau di logam-logam tadi itu, maka akhirnya terus ya terbuang, nyingkir sendirinya ya, dan akhirnya menjadi hilang ya karena enggak ada gunanya. Wa amma ma yanfa'un nas ya, wa amma dan adapun ma yanfa'un nas, apa yang bermanfaat bagi manusia, fayamkutsu fil ard ya, fayamkutsu fil ard akan tetap ada di bumi ya. Air tadi itu air yang memang memberikan manfaat buat kehidupan ya tetap di bumi. Begitu pula logam-logam yang asli yang murni ya tetap dan bisa dimanfaatkan. Adapun buih-buihnya ya terus dibuang ya, tidak lagi dipakai. Kadzalika yadribullahul amsala, kadzalika yadribullahul amsal, kadzalika demikianlah yadribullah, Allah membuat al-amsala perumpamaan. Jadi banyak di dalam Quran itu Allah menghadirkan perumpamaan-perumpamaan biar jelas, biar clear, biar nyata. Ya, kadang kalau hanya disebutkan begitu tanpa ada pembandingnya, tanpa ada perumpamaannya, tanpa ada contoh-contohnya, itu kadang samar, tidak jelas ya. Begitu dikasih perumpamaan, dikasih ya contoh, maka akan menjadi jelas. Makanya di Quran banyak ya Allah menghadirkan perumpamaan-perumpamaan. Baik. Lilladzina stajabu lirabbihim ya, lilladzina dan bagi orang-orang yang istajabu ya, yang memenuhi lirabbihim seruan Tuhan mereka, yang memenuhi seruan Allah ya. Maksudnya memenuhi seruan Allah itu apa ya? Beriman, ya taat, dia melaksanakan agama, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, namanya lilladzina stajabu lirabbihim. Jadi bagi orang-orang yang memenuhi seruan Allah, seruan Tuhannya yaitu Allah, al-husna ya, akan mendapatkan apa? Balasan yang baik ya, al-husna, balasan yang baik. Nah, yang dimaksud balasan yang baik di sini adalah al-jannah, surga, darun naim, tempat kenikmatan, tempat segala kenikmatan disediakan. Jadi orang-orang yang
lilladzina stajabu lirabbihim. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang ini ya Bu ya. Lilladzina stajabu lirabbihim, orang-orang yang memenuhi suruhan Allah, disuruh beriman, disuruh Islam, disuruh melaksanakan sholat, disuruh zakat, suruh puasa sebentar lagi ya Bu ya. Puasa, disuruh melaksanakan haji yang memenuhi syarat melaksanakan, disuruh umroh melaksanakan. Pokoknya seruan-seruan Allah ditunaikan, larangan-larangan ditinggalkan ya. Maksiat ditinggalkan ya. Pokoknya iman taat maka berhak mendapatkan al-husna, yaitu balasan yang baik. Yang balasan yang baik itu tidak lain adalah al-jannah, darun naim. Walladzina lam yastajibu lahu, walladzina dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah, disuruh beriman malah kafir, disuruh taat malah maksiat ya. Disuruh tauhid malah syirik. Itu artinya orang yang tidak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu orang-orang kafir. Maka orang yang kafir tempatnya di mana, Bu? Tempatnya nanti kalau dia meninggal dalam kekafiran, maka tempatnya adalah neraka, kekal abadi. Nah, apa penjelasan berikutnya? Allah katakan, lau anna lahum, lau sekiranya, andai kata ya, anna sesungguhnya lahum bagi mereka, ma fil ardi, apa yang ada di bumi, jami'an semuanya ya. Seandainya mereka itu punya semua yang ada di bumi, semua kekayaannya ada di bumi dimilikinya Bu ya, emas, pokoknya segala yang ada di bumi itu dimilikinya, dan nanti bisa dibawa ke akhirat ya Bu ya. Dia bawa perbendaraan yang dimilikinya sebanyak yang ada di bumi ini, dia bisa bawa ke akhirat nanti ya. Wa mithlahu ma'ah, wa mithlahu, dan ditambah sebanyak itu lagi. Jadi sepenuh bumi 2 kali lipat. Kira-kira ada nggak Bu? Orang punya aset ya seluruh bumi 2 kali lipat? Nggak ada ya Bu ya. Nggak ada. Orang yang paling kaya nggak ada ya Bu ya. Nah ini seandainya ada orang punya aset ya 2 kali bumi ini dengan segala isinya, terus bisa dibawa ke akhirat, dibawa dia untuk apa? Untuk nyogok, untuk menyelamatkan dirinya. Karena apa? Di dunia dia nggak mau memenuhi seruan Allah, dia nggak mau taat, dia suruh beriman malah kufur, disuruh taat malah maksiat, disuruh tauhid malah syirik ya. Pokoknya ingkar pada Allah, maka tempatnya neraka. Nah, begitu tahu dia neraka, tentu dia ingin apa? Ingin menebus dirinya. Ya. Semua kalau sudah dalam kondisi seperti itu, apa aja yang dimiliki akan dipertaruhkan Bu ya. Akan dipakai untuk apa? Menebus ya keselamatan dirinya ya. Maka di sini dikatakan laftadau bih. Niscaya mereka akan apa? Menebus dirinya dengan itu. Dengan semua yang dimilikinya sepenuh bumi tadi itu ya. Bahkan 2 kali lipat pasti akan rela Bu ya, pasti akan nggak apa-apa deh, yang penting saya selamat, yang penting saya nggak masuk neraka, yang penting saya bisa ya di surga gitu, akan di ini buat nyogok. Jadi nyogoknya kalau di akhirat itu udah nyogoknya itu segitu aja nggak mau Bu. Malaikat nggak doyan Bu ya, malaikat nggak mau disogok. Malaikat itu taat ya. Kalau saya yang tugasnya di neraka itu ya jagain neraka, nggak ada itu belas kasihan Bu ya. Ya dia taat ya, setaat-taatnya ya, nggak pernah maksiat. Jadi seandainya itu dimiliki dan dia bisa bawa ke akhirat terus dipakai nyogok, nggak akan bisa. Padahal ya nggak ada yang Bu yang kesono bawa harta segitu banyaknya ya Bu ya. Nah, bawanya gimana gitu ya. Ya jadi udah. Ini artinya bahwa beriman itu mahal ya. Nilai iman kita itu mahal, enggak ternilai ya, tidak bisa dinilai dengan apapun. Ada orang menggadaikan imannya dengan supermi, dengan beras, dengan minyak. Kadang di satu tempat itu karena mau ngajukan bantuan apa, wah ini harus
harus pakai ini karena dia mungkin belum kuat imannya, harus pakai apa dengan identitas agama tertentu ya. Dia mau ya menggadaikan imannya. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Padahal kalau tahu iman kita ini nggak bisa dibeli dengan harta kekayaan sepenuh bumi 2 kali lipat, Bu. Masya Allah. Makanya ibu ini kaya semua ya, Bu ya. Kita ini semua kaya. Cuma nanti ya, Bu ya. Kalau sekarang ya sesuai keadaan masing-masing. Tapi kalau di akhirat ini baru akan kelihatan betapa nilai iman kita ini ya. Nilai iman kita ini. Ya. Laftadaubi. Pasti mereka akan menebus ya diri mereka itu dengan hal tersebut. Ya. Ulaika, ya mereka itu atau orang-orang itu lahum, bagi mereka su'ul hisab. Buruk ya. Hisabnya, perhitungannya. Jadi orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan apa? Hisab yang buruk, perhitungan yang buruk. Mendapatkan perhitungan yang buruk ya. Kata Al-Hasan, yuhasabuna bidunubihim kulliha. Mereka akan dihisab dengan seluruh dosa-dosanya. La yughfaru lahum minha syai'un. Tidak diampuni sedikit pun dari itu. Jadi kalau orang beriman itu masih ada, Bu ya, kemungkinan diampuni, diberikan syafaat ya. Kalau orang kafir, Bu, meninggal dalam keadaan kafir itu ya dia menanggung seluruh dosa-dosanya yang pernah dilakukan tanpa mendapatkan peluang untuk diampuni sedikit pun dosanya. Alhamdulillah menjalik ya. Oleh karena itu iman itu mahal. Iman itu betul-betul inilah yang akan menjadi modal utama kita ya untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di akhirat ya. Ya, memang nanti mungkin ada, Bu ya, orang-orang beriman yang dia beriman, dia Islam tapi maksiat. Ada, Bu? Ada nggak, Bu? Orang beriman tapi maksiat, orang beriman tapi kadang taat, kadang tidak. Ya ada. Nah, orang seperti itu ya karena melanggar di dunia, maksiat di dunia mendapatkan hukuman. Tapi karena dia masih punya iman, nanti akhirnya dientaskan, dikeluarkan. Ya, apalagi terus anak-anaknya juga mendoakan. Anak-anaknya kadang ingat orang tuanya sedekah atas nama orang tuanya. Makanya nanti ada orang-orang tua yang kaget, Bu ya, kaget. Duh, saya kok di sini, kedudukan saya kok tinggi begini, padahal setahu saya amalan saya itu nggak segini. Nah, terus dikasih tahu bahwa ini adalah karena istighfar, karena permohonan ampunan dari anak-anaknya ya. Amal-amal mereka mungkin sedekah di atas namakan orang tua ya. Itu bisa meninggikan derajat. Tapi syaratnya harus sama-sama punya iman. Yang orang tuanya juga punya iman ya. Punya iman, baru jadi kiriman atau sedekah anak atau istighfarnya itu nyampe manfaat. Tapi kalau nggak punya iman nggak nyampe. Semalam ada kajian di Al-Mu'minin, ada yang, Pak, kalau misalnya punya kerabat terus meninggal, itu ya kalau nggak salah intinya itu bertanya tentang bisa nggak didoakan. Kalau didoakan ya, kalau meninggal kafir ya nggak bisa, mendoakan ampunan ya nggak bisa. Tapi orang itu bertanya sebenarnya kita ngucapin innalillah nggak? Ya kalau innalillah nggak apa-apa, kan musibah juga. Misalnya ada suatu keluarga yang apa, Bu, punya kerabat atau anggota keluarga yang non Islam, terus meninggal ya, tentu tetap itu adalah musibah. Dan kalau ada musibah ya kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita nggak perlu mendoakan yang bersangkutan mendapatkan ampunan. Kenapa? Kafir. Ya, kafir didoainnya nggak nyampe, ya nggak berguna. Jadi orang-orang yang di dunia tidak memenuhi seruan Allah, tidak beriman, maka ya mendapatkan hisab yang buruk, perhitungan yang buruk. Dosa-dosanya harus dipertanggungjawabkan semuanya tanpa ada kesempatan dapat ampunan. Nggak ada pengurangan, nggak ada kesempatan syafaat ya. Betapapun berusaha untuk menebus dengan kekayaan seandainya dia punya sepenuh bumi dua kali lipat, tidak akan bisa. Wa ma'wahum jahannam. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kediaman mereka adalah jahannam ya. Tempat kediaman mereka itu adalah jahannam, dan
Di neraka itu Bu, semakin orang minta tolong, minta diringankan, bukannya diringankan tapi tambah diperberat ya, diperberat. Coba Ibu lihat dalam surah ini ya Bu ya, juz amma Bu. Di surat apa itu? An-Naba ya Bu ya. Surah An-Naba ya. Surah An-Naba itu di ayat terakhir itu, atau bukan di ayat terakhir ya, di ayat 30 Bu ya. Di ayat 30 itu disebutkan di sana fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Apa artinya? Maka karena itu rasakanlah ya, maka tidak akan ya, tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Jadi setiap minta diringankan, minta dientaskan, justru yang ada adalah semakin ditambah. Jadi bukannya semakin hari semakin ringan ya Bu ya, tapi semakin berat. Maka di antara ulama mengatakan ayat ini ayat yang paling berat terhadap orang kafir ya. Ditambah ya, ditambah azabnya. Jadi Ibu sekalian, itulah ya tempat kediaman orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah, tidak mau beriman ya, tidak mau taat ya. Wa ma'wahum jahannam. Tempat kediaman mereka adalah jahannam. Wa bi'sal mihad. Dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal ya. Seburuk-buruknya tempat tinggal itu adalah an-nar. Baik, ayat 19. Afamay ya'lamu, maka apakah orang yang mengetahui annama sesungguhnya hanyalah unzila ilaika, telah diturunkan kepadamu mir rabbika dari Tuhanmu al-haqu kebenaran ya. Apakah orang yang mengetahui ya satu kebenaran yang diturunkan dari Tuhanmu ya, atau apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah satu kebenaran, kaman huwa a'ma, sebagaimana orang yang huwa dia a'ma, orang yang buta. Maksud pertanyaan ini atau maksud kalimat ini adalah apakah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, beriman pada Quran ya, beriman kepada ayat-ayat yang diturunkan kepada Muhammad, apakah orang yang seperti itu sama dengan orang yang buta? Ya, ini pertanyaan Ibu ya. Apakah sama dengan orang yang buta dari kebenaran? Ya, tidak melihat, matanya mungkin melek Bu ya, tapi matanya tidak bisa memberikan manfaat. Apa yang dilihatnya itu tidak mendorong dia untuk beriman. Nah, apakah orang yang mata batinnya berfungsi ya, dia yakin, dia percaya dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, yakin dan percaya dengan Quran, apakah orang yang seperti itu sama dengan orang yang buta hatinya Bu? Sama dengan orang kafir nggak Bu? Orang yang beriman itu sama nggak dengan orang kafir Bu? Ya nggak sama. Nah, para ulama menyimpulkan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ayat ini turun terkait dengan sahabat Hamzah. Siapa Bu? Hamzah dan Abu Jahal. Kalau Hamzah ini adalah orang yang tadi mewakili orang yang beriman, percaya dengan Nabi Muhammad, percaya dengan kitab yang diturunkannya. Sementara Abu Jahal, dia buta hatinya, dia tidak mau beriman. Nah, apakah sama antara Hamzah dengan Abu Jahal? Tidak sama, nggak sama. Yang satu ya matanya berfungsi ya secara baik, bisa menerangi jiwanya, melihat kebenaran sebagai kebenaran dan dia ikuti, dia laksanakan kebenaran tersebut. Sementara yang satu buta hatinya, buta mata batinnya, sehingga kebenaran yang sudah terang benderang itu ya tidak terlihat.
sehingga dia tetap dalam kekufuran. Nah, apakah orang yang seperti itu sama dengan yang kafir? Ya, kalau yang beriman dengan yang kafir jelas tidak sama. Nah, jadi ini kata para ulama terkait dengan ayat ini terkait dengan Hamzah dan Abu Jahal. Innama sesungguhnya hanyalah yatadzakkaru bisa mengambil pelajaran siapa? Ulul albab, orang-orang yang berakal. Maksudnya apa? Bahwa hanya orang-orang yang berakal sehat saja yang bisa mengambil apa, Bu? Pelajaran, yang bisa mengambil mau'idhah terhadap ayat-ayat Allah atau dari ayat-ayat Allah. Yang bisa mengambil ibrah itu hanya orang-orang yang berakal sehat. Ya, zawul uqul as-salimah, yang memiliki akal yang sehat, yang waras. Nah, itu baru kemudian bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Tapi yang akalnya tidak sehat, ya ayat-ayat itu ya lewat begitu saja, tidak memberikan faedah dan manfaat apapun. Dia tidak bisa mengambil manfaat yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Ibu sekalian, rahimana rahmatullah. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat-sifat orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Sifat-sifat orang-orang yang disebut dengan ulul albab, yang dialah atau merekalah yang bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah dari ayat-ayat Allah itu. Bagaimana sifatnya, bagaimana ciri-cirinya, ya, kriterianya. Nah, ini diterangkan pada ayat berikutnya. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Alladzina yufuna bi'ahdillah, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah. Ya. Ai yutimmuna ahdallah alladzi wassahum bihi. Ya, jadi orang-orang yang berusaha memenuhi janji kepada Allah, ya, janji yang telah diwasiatkan kepada mereka. Wa hiya awamiruhu wa nawahi, yaitu perintah-perintahnya, larangan-larangan, ya, larangan-larangan Allah allati, ya, kallafa biha ibadah, yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya. Jadi ciri orang-orang yang disebut dengan ulul albab itu adalah orang-orang yang memenuhi janji kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Pokoknya beban-beban syariat itu dia berusaha untuk melaksanakannya. Itu yang dimaksud dengan alladzina yufuna bi'ahdillah, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah, memenuhi janji yang telah diberikan oleh Allah, atau janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanqudunal mitsaq, ya, wala yanquduna, dan mereka tidak melanggar al-mitsaq, yaitu perjanjian. Ala yukhalifuna ma wasaquhu ala anfusihim minal uhud. Jadi tidak menyelisihi janji-janji yang telah mereka sepakati, mereka berkomitmen untuk menunaikan, minal uhudil muakkada baina wa bainallah, ya, janji-janji yang antara hamba itu dengan Allah atau antara hamba dengan hamba. Jadi ciri ulul albab itu adalah orang yang tidak mengingkari dan tidak melanggar janji, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama makhluk, sesama manusia. Kemudian sifat berikutnya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, yaitu walladzina yasiluna, dan orang-orang yang yasiluna, ya, menyambung ma amarallahu bihi ayyusala, apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Jadi ulul albab itu diantara sifatnya, cirinya adalah orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Ya. Apa diantaranya?
yaitu menyambung silaturahim, menyambung rahim dalam pengertian menyambung kekerabatan. Silaturahim itu wajib disambung atau diputus, Bu? Sambung, wajib. Hukumnya menyambung rahim atau bahasa gampangnya menyambung silaturahim, wajib hukumnya. Haram memutus silaturahim. Haram. Nah, yang dimaksud silaturahim yang sesungguhnya, Bu, yang sebenar-benarnya atau yang levelnya paling tinggi itu adalah justru kepada orang yang berusaha menjauh atau memutus, nah kita menyambung. Nah, itulah silaturahim yang sebenarnya, yang berat ya, Bu ya. Yang ini levelnya paling tinggi. Kalau orang itu baik ke kita, nyambung terus kita balas, ya memang sudah sewajarnya, sudah impas saja. Nah, yang dimaksud silaturahim yang sesungguhnya, dia menjauh tapi kita berusaha mendekat. Dia memutus tapi kita berusaha menyambung. Dia ya menghindar, kita berusaha untuk merekat, ya, merekatkan, menjaga, menjalin hubungan. Nah, itulah yang dimaksud dengan silaturahim sesungguhnya, yang pahalanya sangat besar, ya, fadilahnya sangat banyak. Memang ini nggak mudah karena rata-rata pada umumnya, ya, siapa aja itu kalau berusaha mendekat atau menyambung terus dicuekin, dia menjauh, males. Saya ke rumahnya dicuekin, diinikan, besok saya udah nggak mau. Oke gitu ya. Atau kita ucapkan salam, dia dengar tapi pura-pura nggak dengar. Disapa pura-pura nggak ngelihat, ya, buang muka. Besok lagi ketemu lagi udah males, bahkan kalau bisa nggak usah ketemu, kan begitu ya, Bu ya. Umumnya orang begitu ya. Nah, justru yang sesungguhnya, Ibu sekalian, ini pahalanya, ya, pahala yang besar itu dia buang muka, kita tetap berusaha senyum, tetap berusaha menyambung, ya. Salam nggak dijawab, besok salami lagi. Karena hakikatnya, Bu ya, kalau kita mengucapkan salam ke orang, dijawab nggak dijawab, kita udah dapat pahala. Dia malah dosa kalau nggak jawab, ya, Bu ya. Jadi mestinya memang kita kalau ngucapin salam ke orang itu nggak usah terlalu baperan. Kalau dijawab, ya besok lagi diucapin. Kalau besok nggak, kalau ternyata nggak dijawab, besok lagi ogah ngucapin salam, ya, jangan gitu. Memang ini nggak mudah, tapi memang idealnya dijawab nggak dijawab tetap salam, ketemu salam gitu. Idealnya begitu. Jadi mestinya itu ini, ya, waalaikumsalam, Bu Sri. Ya. Jadi kalau kita ketemu, bahkan seharusnya, Bu ya, salam, mengucapkan salam itu bukan hanya yang kita kenal. Kita kenal nggak kenal secara pribadi itu ucapin salam. Yang penting kita tahu dia Islam. Ya, assalamualaikum. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya, ya, Bu ya. Kalau kita orientasinya pengen dapat pahala, dicuekin nggak dicuekin, kita tetap dapat pahala. Nah, idealnya sih jawab, ya. Tapi kalau enggak, ya udah, kita sudah menunaikan perintah Rasulullah SAW untuk mengucapkan salam. Jadi, Bu sekalian, orang yang disebut ulul albab, ya, yang tadi dikatakan bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, itu diantara sifatnya adalah orang-orang yang apa? Menyambung sesuatu yang diperintahkan untuk disambung. Diantaranya adalah apa? Menyambung silaturahim. Termasuk menyambung hubungan diantara nabi-nabi. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini tidak hanya beriman pada Muhammad, tapi kita juga beriman kepada seluruh nabi, seluruh rasul. Ya, kita imani semua. Pokoknya Allah pernah mengutus sekian banyak nabi, sekian banyak rasul. Yang kita tahu namanya, ya kita imani namanya, ya, kisahnya. Tapi yang nggak disebutkan namanya, tidak dikisahkan, ya kita cukup mengimani secara global saja. Nah, itu juga termasuk salah satu arti daripada menyambung apa yang diperintahkan untuk disambung. Karena ada orang-orang, Bu ya, mengimani itu hanya kepada nabi mereka saja. Orang Yahudi ya hanya mau mengimani Nabi Musa, nggak mau iman pada Nabi Isa. Orang Nasrani mau imannya sama Nabi Isa, nggak mau Nabi Musa. Ya, kalau kita iman kepada Nabi Muhammad, iya, juga beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi
Muhammad. Kita beriman kepada Quran, juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Quran. Makanya di surah Al-Baqarah itu kan disebutkan ya, ciri-ciri orang bertakwa itu diantara adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu surah Al-Baqarah Bu ya. Surah Al-Baqarah ayat berapa Bu? Ada awalannya wa ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ya. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad yaitu Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan ya sebelummu ya. Jadi itu begitu pula nabi-nabi tadi. Nah, Ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi orang yang disebut ulul albab itu adalah orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka juga takut kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Ya. Yakhshawna rabbahum. Ya, mereka takut kepada Tuhannya, pada Tuhan mereka itu Allah. Ijlalan wa ta'ziman. Takutnya itu dengan penuh mengagungkan, memuliakan ya. Wa yakhafuna su'al hisab. Wa yakhafuna, dan mereka takut su' buruk ya. Al hisab, hisab. Mereka takut hisab yang buruk. Buruk hisab atau hisab yang buruk ya. Yang hisab yang buruk itu akan menyeret masuk ke dalam neraka. Nah, ini masalahnya ya. Jadi kenapa takut kepada hisab yang buruk? Karena hisab yang buruk itu akan memasukkan dia ke dalam neraka. Fahum li rahbatihim jaduna fi ta'atillah muhafiduna ala hududihi. Dan takutnya tadi, takut kepada Allah, takut kepada hisab yang buruk itu membuat dia apa? Terus bersungguh-sungguh apa? Melaksanakan perintah Allah, sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, sungguh-sungguh menjaga batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah, menjaga aturan-aturan Allah. Jadi bukan sekedar takut, saya nanti takut masuk neraka saya. Nah, kalau takut masuk neraka berarti harus beriman, harus melaksanakan perintahnya, harus menjauhi larangannya. Nah, itu takut yang seperti itu yang dimaksud, bukan sekedar takut saya ngeri ya, enggak sholat enggak, puasa enggak ya, ngaji enggak mau ya, ngeri apanya ya. Takut kepada hisab yang buruk itu harus mendorong untuk apa? Untuk beriman, untuk semakin taat, untuk semakin giat ya, semakin semangat dalam beramal soleh, biar rasa takutnya tadi itu hilang, berganti rasa optimis, bahagia. Kenapa? Karena iman dan amal solehnya, wah, harapan masuk surga kan itu. Tapi kalau cuma takut tapi beriman enggak, ya sholat enggak ya, perintah Allah enggak dikerjakan ya, takut yang cuma omongan doang tapi enggak ada realisasinya. Jadi yang dimaksud seperti itu. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Terus apalagi cirinya? Walladzina sabaru ya. Walladzina, dan orang-orang yang sabaru, sabar. Ya, sabar ya. Kalau bahasa Indonesianya sabar, kalau bahasa Arabnya sobar ya Bu ya, sobar. Orang-orang tua kita itu mengartikan dan orang-orang yang sabar gitu ya. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mengharapkan keridhaan Allah. Karena mengharapkan keridhaan Allah. Sabar dalam termasuk menghadapi hal-hal yang tidak disukai Bu ya. Tidak ingin mendapatkan sesuatu tapi Allah menakdirkan mendapatkan sesuatu seperti musibah, seperti sakit, kematian ya. Nah, itu yang dimaksud itu Bu ya. Jadi sabar dalam menghadapi hal-hal yang dia tidak inginkan tapi ternyata terjadi. Termasuk sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat ya. Kalau misalnya dalam dunia dakwah, sabar menghadapi masyarakat ya, sabar menghadapi cemoohan, celaan ya, dan macam-macam jenis kesabaran yang lainnya.
Nah, kesabarannya itu adalah ibtigha wajhi rabbihim, dalam rangka apa? Mengharap keridhaan Tuhannya, Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa aqamus salata, dan mereka juga mendirikan salat ya, salat fardu sesuai dengan aturannya, sesuai dengan rukun ya, syaratnya ya, adab-adabnya, termasuk juga berusaha melaksanakan dengan berjamaah pada waktunya, itu namanya wa aqamus shalah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma razaqnahum, sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirron, dalam keadaan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sirrau wa alaniyah ya, wa alaniyah, yaitu dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan ya, dalam keadaan terang-terangan, fil khafa'i wal alaniyah ya. Jadi di antara ciri ulul albab itu adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya yang disukainya ya, niatnya dalam rangka mencari ridha Allah, dan dilakukannya adalah sirra wa alaniyah, dalam keadaan sir, kadang juga alaniyah. Kadang-kadang terang-terangan itu juga ada faedahnya, Bu, untuk memotivasi yang lainnya. Ya, makanya kadang-kadang di masjid ada pengumuman, itu boleh nggak ngumumin? Boleh, kalau niatnya untuk memotivasi, mendorong yang lainnya ya. Ya. Disirkan ya lebih aman, dirahasiakan. Tapi kalau ada yang dijaharkan, diumumkan, ditunjukkan, nah itu ya niatnya harus diluruskan bahwa niatnya itu adalah tetap karena Allah, dan kalau diumumkan untuk dalam rangka memotivasi yang lainnya, berikan contoh yang lainnya. Terus wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, wa yadrauna, dan mereka menolak ya, bil hasanati ya, bil hasanati dengan kebaikan, as-sayyi'ah, kejahatan. Jadi maksudnya apa? Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan ya. Ya, yadfa'unal jahla bil hilm, maksudnya diperlakukan buruk sama orang lain, dia tetap berusaha apa? Sabar. Dijahatin orang, dia sabar ya. Maksudnya sabar dalam pengertian bukan sabar-sabar negatif ya, tapi sabar yang positif dalam pengertian tidak keburukan dibalas dengan keburukan, tapi ya kadang karena yang memperlakukan seperti itu nggak ngerti ya, dia lebih lapang dada ya, disakiti. Ini paling berat, memang paling berat ini ngomong, ini gampang ini Bu ngomongnya, tapi kan memang ini yang belajar mengamalkan ini bukan hanya Ibu, saya ini termasuk yang lebih berat lagi nih tanggung jawabnya. Jadi dijahatin orang tapi gimana tetap berusaha terkontrol ya, terus menghadapinya dengan yang bukan semakin buruk, tapi menghadapinya dengan sabar ya. Nah ini yang juga tidak kalah beratnya ya. Ini sesuatu yang sulit ya. Ngomongnya gampang nih Bu ya, karena ini baca ayatnya. Ini nasihat untuk kita semuanya. Ibnu Abbas berkata, yadfa'una bil amali sholih as-sayyi' minal a'mal, bimakna yaf'aluna al-hasanat liyadra'u bil as-sayyi'at. Dalam pengertian ini juga punya arti begini Bu ya. Jadi ada orang tergelincir berbuat salah, berbuat dosa, terus sadar. Nah, gimana cara segera bisa dihapus dosa-dosanya? Segera melakukan kebaikan. Jadi namanya manusia Bu ya, saya atau Ibu kadang-kadang tergelincir melakukan satu kesalahan. Nah, caranya gimana? Untuk menetralisirnya, untuk ya biar jadi baik, ya segera ditumpuk dengan kebaikan. Entah dengan istighfar, entah dengan sedekah, entah dengan sholat sunnah. Karena kebaikan itu bisa menghapus apa Bu? Menghapus dosa, menghapus kesalahan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, iringilah perbuatan buruk itu dengan apa Bu? Kebaikan. Maka kebaikan itu akan apa? Menghapus keburukan. Jadi kalau kita sadari diri kita ini melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang mestinya tidak dilakukan, yang itu adalah dosa, segera apa? Diiringi dengan perbuatan baik ya, perbuatan ya, entah istighfar, entah baca Quran, entah infak, entah sedekah, entah bantu orang lain.
insya Allah kebaikan itu akan menutup keburukan tadi, dosa tadi. Ini salah satu makna wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ya. Menolak kejahatan dengan keburukan. Ya. Menghalau amal buruk dengan amal yang baik ya, biar dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi diperlakukan tidak baik sama orang tapi kita tetap berusaha bersikap baik ya, bersabar. Semakin berat sabarnya, semakin besar pahalanya. Nah itu ya, ini kabar gembiranya begitu. Memang berat ya, sabar itu berat, tapi semakin berat godaannya atau hal yang membuat kita sabar, semakin besar pula pahala yang didapatkan. Jadi nggak sia-sia ya. Ulaika ya, mereka itu lahum, bagi mereka uqbaddar ya, uqbaddar, tempat kesudahan yang baik. Jadi orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan tempat ya kesudahan yang baik. Ya. Apa yang dimaksud? Yaitu al-jannah. Ya. Orang-orang seperti itu akan mendapatkan kesudahan yang terpuji yang baik di akhirat nanti. Apa? Yaitu al-jannah, yaitu surga. Nah, di ayat yang ke-23 itu diterangkan, ditafsirkan, menafsirkan uqbaddar itu apa? Nah, diterangkan pada ayat ke-23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga-surga Aden ya. Yadkhulunaha. Ya, mereka memasukinya atau masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim. Ya, bersama siapa, Bu? Orang-orang yang soleh. Min abaihim, dari apa? Dari bapak moyangnya, nenek moyangnya ya. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya, anak cucunya. Jadi balasan yang baik, kesudahan yang baik itu yang dimaksud ini adalah Jannatu Adn ya. Surga yang kita akan tempati untuk selama-lamanya. Dan yang menambah kebahagiaan kita nanti adalah bukan hanya kita yang dimasukkan, tapi juga orang-orang yang soleh dari keluarga kita, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita. Terus kalau laki-laki berarti ya dengan istrinya, kalau perempuannya dengan suaminya, dan dikumpulkan dengan anak keturunannya ya. Asalkan sama-sama punya kesolehan, punya keimanan, maka ada harapan kita ini kumpul, bukan hanya di dunia tapi juga nanti ngumpul bahagia di surga. Ini ayatnya, Bu ya. Jadi dikumpulkan itu biar apa, Bu? Biar tambah senang, tambah bahagia ya. Meskipun bisa jadi, Bu ya, bisa jadi ya amalnya itu nggak sepadan. Ya, mungkin amal kita nggak sepadan atau apa, nggak sepadan dan dengan yang seharusnya, tapi sebagai bentuk ikram, sebagai bentuk pemuliaan untuk orang-orang yang tadi sifat-sifatnya sudah dijelaskan tadi itu, ya, maka balasan yang kita dapatkan itu lebih daripada amal kita. Ya. Di amalnya mestinya di kelas ekonomi ya, Bu ya, tapi terus dinaikkan sebagai bentuk hadiah ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kemudian ditambah lagi, Bu, di sini wal malaikatu ya, dan para malaikat yadkhuluna alaihim, masuk ke tempat-tempat mereka min kulli bab, dari semua pintu. Sambil apa? Salamun alaikum bima sabartum. Malaikat itu sambil mengucapkan salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian, selamat ya, salam atas kalian bima sabartum, karena dulu kalian sabar. Nah, inilah balasannya. Selamat ya, selamat, sukses ya, kalian selamat ya, nggak masuk neraka, nggak masuk halang rintang, ini kalian sejahtera, mendapatkan kesejahteraan, dan ini semua diberikan kepada kalian adalah karena kesabaran kalian. Karena kesabaran, makanya sabar itu berat, pahalanya juga berat ya. Disalami oleh
oleh apa Bu? Oleh seluruh malaikat yang memberikan ucapan tahniah dari semua pintu-pintu apa? Pintu-pintu surga. Fa ni'ma uqbad dar. Ya, fa ni'ma uqbad dar, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan yang seperti itu. Baik Ibu sekalian, karena sudah masuk asar, sementara kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang nanti dikumpulkan bersama keluarga besar kita fil jannah, terus diberi ucapan tahniah oleh para malaikat ya, sambil diucapkan salamun alaikum bima sabartum ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.